5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syurani. Saya merupakan mahasiswi jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Ini merupakan tugas dari mata kuliah dialektologi yang diampu oleh Ibu Ria Febrina SSM Hum dan Ibu Profesor Dr. Hajah Nadra MS. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang bentuk terjadinya dialek dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dialek. Baiklah, yang pertama adalah faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek. Faktor munculnya suatu dialek dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Yang pertama, faktor kebahasaan. Penyebab pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Faktor penyebab terjadinya suatu dialek adalah anasir kosakata struktur dan cara pelafalan. Anasir kosakata terdiri dari dua suku kata, yaitu anasir dan kosakata. Anasir kosakata berarti unsur perbendaharaan kata atau unsur kosakata dalam suatu bahasa atau dialek. Selain anasir kosakata, struktur mempengaruhi pertumbuhan dan eksistensi dari suatu dialek. Struktur yang mempengaruhi yaitu struktur kata, bunyi, dan pola kalimat. Yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan memiliki peran penting dalam munculnya suatu dialek. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu dialek. Yang pertama adalah keadaan alam atau yang terpencil. Yang kedua batas alam. Yang ketiga batas politik. Yang keempat ekonomi. Yang kelima cara hidup. Selain pertumbuhan suatu dialek, ada pula faktor perkembangan suatu dialek. Faktor perkembangan suatu dialek dibagi menjadi dua, yaitu membaik dan memburuk. Dikatakan baik apabila suatu dialek menjadi luas wilayah pemakai dan jumlah penuturnya bertambah atau dinobatkan menjadi bahasa dialek baku. Sedangkan perkembangan suatu dialek dikatakan memburuk apabila menjadi berkurang wilayah pemakai dan jumlah penuturnya semakin berkurang atau malah menjadi semakin lenyap. Kedua perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor luar bahasa. Faktor tersebut ada dua. Yang pertama adalah masuknya bahasa nasional, contohnya sekolah atau lembaga. Yang kedua saluran budaya. Faktor yang kedua adalah faktor sosial, yaitu seiring membaiknya taraf sosial ekonomi masyarakat, maka semakin membaik pula taraf pendidikan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, para mahasiswa dari kampung merasa malu ketika menggunakan dialek daerahnya. Maka, mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggapnya berprestis dalam pergaulan sehari-hari. Kebiasaan tersebut dilakukan saat mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Hal tersebut akan diikuti oleh masyarakat dan kelompok di lingkungannya karena mereka dipandang sebagai orang yang berpengalaman. Fenomena ini akan mempengaruhi perkembangan buruk suatu dialek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.